Saudara, tak hanya Roy Suryo yang saya undang secara langsung untuk datang ke Pasar Pramuka, Jakarta. Saya juga mengundang pemilik kios yang dituding mencetak ijazah Joko Widodo di Pasar Pramuka, Paiman Raharjo. Namun melalui pesan singkat, mantan Wakil Menteri Desa di era Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut belum berkenan untuk hadir secara langsung di Pasar Pramuka, Jakarta. Saudara, saya masih berada di Pasar Pramuka Pojok Jakarta meskipun Pak Paiman Raharjo, pemilik kios yang dituding mencetak ijazah palsu Jokowi, tidak hadir, tapi saya hadirkan orang-orang dekatnya. Ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dengan Bung Andi Azwan dan juga dan juga ada Pak Sungkono, pemilik kios yang dibeli oleh Pak Paiman, betul ya Pak ya? Ya. Dan juga Pak Haji Soleh adalah mantan pedagang di Pasar Pramuka Pojok. Ya, oke. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya ingin ke Pak Andi dulu. Pak Andi, saya sudah coba untuk mengajak Pak Paiman datang ke Pasar Pramuka, tapi beliau belum berkenan. Anda tahu alasannya? Ya, terus terang aja ya, menurut saya secara kemanusiaan, beliau juga terpukul dengan adanya fitnah-fitnah ini, ya kan? Bagaimana beliau, ya kita tahulah, jabatan beliau dicopot karena ada masalah seperti ini. Jabatannya sampai dicopot? Sempat tercopot jabatan. Dari salah satu perusahaan salah atau? Komisaris, ya kan? Makanya harus dikelirkan sebetulnya seperti apa. Ini kan fitnah-fitnah ini kalau kita tidak lawan dengan pembuktian yang nyata secara fakta, ini akan membuat mereka ini semakin semena-mena terhadap kita. Okay. Karena mereka nggak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Gitu loh, ini luar biasa. Tidak tahu sama sekali apa yang ada di dalam ini. Di balik seng ini. Tidak tahu sama sekali. Karena gini, Bung Andi, ya. Kita tahu yang pertama kali mencetuskan bahwa ijazah Pak Jokowi dituding dibuat di Pasar Pramuka Pojok adalah Bung Beter Suryadi. Awalnya kan dia menanyakan tentang pemilihan gubernur 2012 itu kan. Ijazahnya katanya dibuat dari sini. Dia sendiri tidak masuk bagian dari namanya tim kampanye pada saat itu. Okay. Menyebutkan nama sekretariat aja dia udah salah. Itu udah pertanyaan besar buat kita. Ada apa seorang Beternya tiba-tiba muncul? Yang jelas ini berbeda dengan Roy Suryo, Risma dan sebagainya. Apakah dia ingin menjadi pahlawan? Padahal itu semuanya omong kosong. Malah saya mempertanyakan beliau ini secara psikologisnya, ya. Dia mengatakan itu, mengatakan fitnah dan sebagainya. Ada apa untuk itu? Saya rasa mungkin terganggu secara psikologisnya untuk itu. Oke, tapi untuk sebagai gambaran pemahaman umum dan juga sebagai bentuk konfirmasi, betul Pak Paiman pernah punya kios di sini ya? Ya, ya. Oke, itu pada tahun berapa? Itu kan dari tahun 97 ya. 95 pertama dia muncul, 97 dia mempunyai kios, ya kan. Kemudian ya nanti dijelaskan oleh Pak Sungkono yang lebih ini. Kalau saya menjelaskan lebih enak itu pelakunya langsung. Oke, tapi saya konfirmasi dulu saudara bahwa betul Pak Paiman Raharjo, Wakil Menteri Desa di era Presiden Jokowi, betul pernah memiliki kios di sini. Pak Sungkono, mungkin bisa diceritakan Pak, Bapak adalah pemilik kios yang saat itu dibeli oleh Pak Paiman, betul ya? Itu ceritanya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sungkono dan rekan-rekannya bahwa saya menyiapin isu-isu tentang ijazah palsu tentang Jokowi. Akhirnya Bapak Maman Paiman akhirnya terlibat tentang ini semua. Maka saya akan menjelaskan bahwa Bapak Maman Paiman tidak terlibat. Saya pastikan. Terus waktu itu Pak memang betul punya kios ini. Punya kios ini dua ini langsung dia dijual. Posisi saya memang di belakang, pengetikan punya om saya. Pengetikan punya om saya, akhirnya Mas Maman dijual beli sama saya dengan harga om saya harga 7 juta. Pak Sungkono, tadi Anda menyebutkan bahwa kios milik Pak Paiman yang pertama itu ada di depan dari Pasar Pramuka Pojok ya Pak ya? Ya, dari sini. Di sini? Ya, tanya di sini. Bisa ditunjukkan Pak? Kita bisa lihat dari sana ya? Boleh ya? Oke. Silakan Pak Sungkono. Saya akan coba tunjukkan saudara dengan Pak Sungkono sebenarnya posisi kios dari Pak Paiman yang saat itu ada di Pasar Pramuka Pojok ini di mana. Saya akan coba tunjukkan. Saya akan coba naik sedikit saudara untuk menunjukkan dan memastikan posisi dari kios Pak Paiman dulu yang mana Pak? Mana dia? Jauh dari sini. Yang jauh dari sini? Ya, ini penduduk ini. Oh, ini penduduk. Tempat yang tadi, yang pertama tadi, sebenarnya.
Oh, di pojok sana. Bukan yang bangunan sisa-sisa ini. Tidak ada kayak. Bukan yang ini nih. Coba saya lihat dari sela-sela sini ya. Bukan yang warna pink itu. Bukan. Bukan. Oh. Tumpukan kayu itu ada. Oh, tumpukan kayu ya. Oh, tumpukan kayu itu ya. Sekitar itu. Berarti menghadap ke arah sana yang tadi kita ngobrol ya. Perlu dipahami oleh publik adalah kios yang kemudian dibeli oleh Pak Paiman ke Om Pak Sungkono itu dulunya kios apa Pak? Betul percetakan atau pengetikan? Pengetikan. Di zaman itu nggak ada begitu, cuma pengetikan murni. Hanya pengetikan. Pengetikan. Ya, ada dari Universitas mana kan banyak pengetikan murni ada di situ. Oke. Itu situ. Pengetikan apa saja Pak? Ya skripsi khusus hanya skripsi. Di situ hanya skripsi semua, nggak ada lagi. Ijazah? Nggak ada. Skripsi pun itu nggak kepegang daerah waktu itu. Karena dari Pancos, dari mana ke situ semua. Banyak mahasiswa yang kesini semua. Waktu itu komputer belum ada untuk kayak sekarang gitu dengan harga murah. Waktu itu mahal. Nah habis itu saya udah nggak ketemu kontak-kontak lagi dengan Profesor Maman. Habis itu ya udah, karena kemarin ada halal, bisa tegaskan halal bihalal saya ketuanya. Saya yang hanya untuk ibu-ibu sebetulnya. Pak Maman itu sebetulnya nggak mau hadir, saya paksakan. Orang merasa punya teman berhasil, masa nggak ada mau hadir. Itu cuma ibu-ibu berapa orang? 9 orang kalau 11 orang. Tidak, itu dilaksanakan pada tanggal 1 Mei ya. 1 Mei, itu nggak ada membahas begitu itu tidak dokter. Bohong besar, saya yang tanggung jawab itu. Jadi mesti jelas juga, Mama ini panggilan, beliau ini Ya. panggilan akrab. Panggilan akrab ya? Dari Pak Paiman. Kalau kata Bung Roy Suryo, Pak dosen. Ya. Betul nggak? Apa dia panggil Pak dosen di dalam, Pak? Orang bilang Pak dosen, Pak dosen. Mana jadi dosen dari mahasiswa kalau bagaimana? Udah dia masih saya yang ngetik skripsinya 3,8 IP. Tulis tangan saya yang ngatiin. Oke. Tuh dia orangnya cerdas, pintar. Tapi setelah 2002, Pak Sungkono masih ada di Pasar Ya, Pramuka Pojok. masih istri saya orang situ. Kalau Pak Paiman? Pak Iman udah nggak pernah sini lagi. Nggak pernah Dari nginjek. tahun 2002? Dua, nggak pernah sini. Saya nggak pernah ngeliat, nggak pernah nginjek di sini. Artinya kalau memang- ada yang sebut 2017 silakan, di kalau sini? memang ada yang injek, ya silakan datang ke diamannya. Dibuktikan kebenarannya. Kalau ada yang Itu kalau di lebih dari 2017 Iya. memang aktivitas masih di sini, salah itu. salah betul. Besar. Oke. Saya ingin ke Pak Soleh. Pak Soleh, bahwa ada salah satu tudingan juga, kenapa akhirnya Pasar Pramuka Pojok ini terseret karena disebut oleh mungkin Bung Roy Suryo dan sejumlah pihak adalah lokasi penggelapan dokumen. Betul demikian, Pak? Ya kalau untuk keseluruhan saya walau alam ya, masing-masing itu punya pekerjaan, masing-masing punya aktivitas. Saya nggak bisa ngomong. Cuman pada umumnya sih orang pada bicara ke situ. Tapi saya kira tidak benar, vulgar, tidak nggak semua, vulgar, ya. tidak semua juga. Salah satu disampaikan oleh Bung Roy Suryo, Pasar Pramuka di akhir tahun 2024 itu dalam tanda kutip dibakar. Betul, Pak? Kalau masalah dibakar atau tidak dibakar itu walau alam balik lagi ya, karena di Pasar Pramuka Pojok ini sudah tidak ada aktivitas lagi. Bung Andi, bahwa tadi seluruh tudingan dari pihak seberang mungkin ya, pihak Bung Roy Suryo CS ini sudah dibantah oleh Pak Sungkono dan juga Pak Haji Soleh. Anda menangkapnya tudingan ini arahnya kemana sebenarnya? Ya, kita lihat kan begini. Jadi ketika dia sudah tidak punya argumen-argumen lagi yang memperkuat pembenaran dia, ya, ini mencari celah-celah lagi seperti apa kaitan-kaitannya kan. Jadi kan sini hadir semua sebagai pelaku sejarahnya di sini. Bukan omon-omon atau kata-katanya dari mereka itu. Ya kan, mereka mengatakan membuat suatu narasi-narasi yang negatif sehingga apa? Masyarakat ini tertipu oleh mereka semua itu. Joko Widodo harus mempertanggungjawabkan atas pemalsuan ijazahnya. Hak asasi Pak Jokowi sebagai terlapor juga harus dilindungi. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas. Ijazah ini sudah direkayasa pada bagian logo, pada bagian foto, bahkan ketika kita elas rapul kelihatan sekali. Tuh, hancur. Foto di ijazah Jokowi tidak cocok dengan wajah Jokowi. Cocoknya dengan siapa? Namanya Dumatno Budi Utomo. Huruf A-nya mencotot. Mencotot itu artinya keluar. Jadi tidak identik. Analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh sama sekali tidak berdasar.
penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana atas nama Joko Widodo, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi identik asli berdasarkan uji forensik dan telah menghentikan penyelidikan, namun polemik tudingan ijazah palsu Jokowi tetap berlanjut. Pihak pelapor Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA menolak hasil uji forensik dan meminta Bareskrim lakukan gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus pun dilakukan 9 Juli lalu, namun hasilnya belum diumumkan ke publik. Sementara itu, Pengadilan Negeri Surakarta juga telah menghentikan perkara terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara itu. Ya, sehingga dengan adanya putusan setelah itu, akhirnya putusan itu menjadi putusan akhir yang mengakhiri perkara nomor 99 ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Kini bola panas bergulir di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menerima 2 laporan yang dianggap merugikan Jokowi. Laporan dilayangkan tim advokat Pradi Bersatu kepada Roy Suryo CS atas dugaan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Pasal yang dikenakan yaitu pasal tentang penghasutan, pasal Undang-Undang ITE, serta pasal perlindungan data pribadi. Presiden ke-7 Joko Widodo juga turut melaporkan Roy Suryo CS. Pasal berlapis dilayangkan, mulai dari pasal fitnah, pencemaran nama baik, hingga pasal Undang-Undang ITE. Sejumlah saksi pun telah dimintai keterangannya oleh Polda Metro Jaya. Usai tim Dipo Investigasi mendatangi lokasi KKN Jokowi, tim memperoleh informasi bahwa pada tanggal 24 Juni 2025, Polda Metro Jaya mendatangi Desa Ketoyan. Selain mendatangi Desa Ketoyan, polisi juga memeriksa Karno di rumahnya di Boyolali pada 25 Juni lalu. Selain itu, saksi yang diperiksa adalah Roy Suryo yang mengunggah dan menganalisis dokumen ijazah Jokowi secara digital. Roy 2 kali diperiksa Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor. Sama seperti Roy, Rismon Sianipar, seorang ahli digital forensik yang ikut menganalisis ijazah Jokowi, telah diperiksa 2 kali. Nama Dr. Tifa juga termasuk dalam daftar saksi terlapor. Ia telah menjalani pemeriksaan pada 15 Mei dan 11 Juli 2025. Ketua TPUA Egy Sujana juga turut diperiksa pada 7 Juli 2025. Ia tercatat sebagai pelapor awal kasus ini ke Bareskrim pada Desember 2024. 2 anggota TPUA lainnya yakni Rizal Fadilah dan Kurniatri Royani juga turut diperiksa Polda Metro Jaya. Tak hanya pihak terlapor, Ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah juga penuhi panggilan Polda Metro Jaya pada 3 Juli 2025 sebagai saksi dari pihak Jokowi. Usai memeriksa para saksi, Polda Metro Jaya resmi menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. Naik tahap penyidikan berarti polisi akan segera menetapkan tersangka atas kasus pencemaran nama baik dan penghasutan maupun berita bohong. Dalam gelar perkara disimpulkan ditemukan hasil penyelidikan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana sehingga perkaranya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Saksi-saksi dari pihak korban, kemudian nanti ada dugaan terlapor, itu juga nanti dilakukan pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum atas polemik ijazah palsu Jokowi. Akankah polisi mampu menuntaskan polemik yang bergulir? Saudara, saya tiba di depan dari markas besar Kepolisian Republik Indonesia. Saya akan masuk ke dalam untuk mengikuti secara langsung, saudara, gelar perkara khusus terkait dengan tudingan ijazah palsu Jokowi. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Polri akan mampu mengungkap kebenaran terkait dengan tudingan polemik ijazah palsu? Saya akan langsung masuk, saudara.